Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami JKP Angkatan 8 dari Kota Pekalongan hari ini akan melakukan kegiatan kucing. Perkenalkan, nama saya Ika Sari Dewi dari SMP Negeri 1 Pekalongan. Saya Dianita Rohmiatini dari SMP Negeri 3 Pekalongan. Saya Tuti Azaria dari SMP Negeri 1 Pekalongan. Selamat menyaksikan kucing kita hari ini. Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam Bu Tuti. Gimana kabarnya Bu Ika hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Nah Ibu, sebelum kita melakukan kucing, sebagai langkah awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Bu Ika. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu. Iya Bu. Baik Bu, pada kucing kita hari ini, coach dan kuci itu akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah itu sudah sesuai dengan alur Firta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada kuci dan juga bagaimana kuci tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip kucingnya ya Bu. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu itu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada kucing kali ini? Ya, baik Bu. Jadi potensi dari kucing yang ingin saya kembangkan hari ini adalah kehadiran, kemudian memberikan pertanyaan berbobot, kemudian menjadi pendengar aktif. Nah, kemudian untuk pertanyaan kedua ya Bu, kira-kira kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Saya ingin lebih spesifik pada ini Bu, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian terakhir ya Bu, ini pertanyaan terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu Ika dalam proses kucing kali ini? Indikator ketercapaian pada kucing kali ini adalah ketika kucing saya bisa menggali dalam dunia sendiri dan menemukan solusi dari permasalahannya. Demikian gitu ya Bu ya, tadi Iya. tiga pertanyaan yang ingin kembangkan. Iya. Demikian dulu ya Bu. Iya. Untuk pra-observasinya kali ini silahkan Ibu melakukan kucingnya terhadap kucingnya. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya minta waktunya Bu Ika ini? Saya ingin bercerita ini Bu karena saya punya masalah ini Bu. Ya, boleh, monggo Bu. Kebetulan saya pekerjaan sudah selesai, ini saatnya untuk longgar, bisa ngobrol-ngobrol kita Bu. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Maaf sudah mengganggu ini. Tidak mengganggu Bu. Ada apa ya? Kayaknya ada yang serius sekali nih Bu dia. Nah, begini Bu, belakangan ini tuh saya merasa resah dan galau Bu. Dan saya ingin mendapatkan solusi atas keresahan dan kegaulan yang saya alami ini Bu. Gitu ya. Baik, kalau begitu semoga saya bisa membantu pada percakapan kita kali ini ya Bu ya, sehingga Ibu bisa mendapatkan solusi atas keresahan dari permasalahan yang Ibu hadapi. Nah, coba Bu ceritakan apa sih yang membuat Bu Dian itu resah saat ini? Begini Bu, kemarin itu kan saya dipanggil ke ruang bawa kepala sekolah ya Bu. Nah, saya itu mendapat teguran Bu dari beliau terkait ketidakdisiplinan saya selama ini Bu. Berarti Bu Dian baru dipanggil kepala sekolah ya, berkaitan dengan ketidakdisiplinan Bu Dian ya. Ketidakdisiplinan seperti apa Bu yang membuat Bu Dian dipanggil kepala sekolah kemarin Bu? Coba Ibu jelaskan. Kemarin itu kan saya dipanggil ke kepala sekolah itu ya Bu, kemudian itu saya ditegur atas keterlambatan saya karena saya itu akhir-akhir ini sering datangnya terlambat begitu Bu. Padahal setiap kali saya datang terlambat itu sudah minta izin terlebih dahulu Bu pada kepala sekolah melalui WA. Sudah ngabari dulu gitu ya Bu? Iya, lewat WA. Nah, memangnya menurut Bu Dian apa yang membuat Bu Dian sering datang terlambat ini? Yang membuat saya sering datang terlambat itu ya Bu, sebenarnya sih tidak tanpa alasan saya datang terlambat itu Bu, karena yang pertama itu kan bapak saya masih sakit ini Bu, sakit stroke. Kemudian yang kedua anak saya itu kan sudah masuk TK ini Bu, sehingga
bagaimanapun ya saya harus menyiapkan keperluan bapak saya dan anak saya dulu sebelum mengantarkan anak saya ke sekolah, Bu. Jadi begitu ya masalahnya ya Bu ya. Banyak yang harus Bu Dian lakukan di pagi hari ya. Iya, Bu. Nah, menurut Bu Dian, apakah Bu Dian itu memang benar melanggar kedisiplinan seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah? Kalau secara sadar sih, Bu, ya saya memang melanggar kedisiplinan, Bu, karena saya sering terlambat walaupun sebenarnya ya sudah izin terlebih dahulu. Iya betul Bu. Kalau kita terlambat sekali dua kali mungkin kepala sekolah akan memaklumi. Tapi kalau sering atau bahkan setiap hari ya pastilah beliau akan bertindak lebih tegas karena beliau memperhatikan setiap warga sekolah. Nah, apabila ada yang salah memang harus ditegur, apalagi kita sebagai guru yang sudah seharusnya menjadi teladan bagi murid-murid. Begitu ya Bu ya. Iya. Ya. Lalu apa nih yang masih menjadi keresahan Ibu? Yang menjadi keresahan saya itu begini, Bu, saya itu kan tidak enak gitu loh, Bu, merasa tidak enak itu kepada kepala sekolah karena kemarin ketika ditegur itu saya sedikit kurang menerima gitu, Bu, karena sebenarnya saya punya alasan kenapa saya seperti itu, tapi ya itu tadi ditegur itu saya merasa tidak enak lah, Bu, karena ya itu saya sedikit tidak menerima teguran kepala sekolah itu. Oh begitu ya, berarti sebenarnya Bu Dian sudah menyadari kalau kurang disiplin ya akibat sering datang terlambat. Jadi ditegur oleh kepala sekolah dan Bu Dian resah sebab teguran kepala sekolah itu kurang bisa diterima oleh Bu Dian, walaupun Bu Dian sebenarnya sadar ya. Karena di balik keterlambatan itu bukan tanpa alasan. Bu Dian punya alasan kenapa datang terlambat. Jadi gini Bu, menurut Bu Dian bagaimana dengan sikap Ibu yang seperti itu? Ya dari sikap saya ya seharusnya saya bisa menerima ya, Bu, ketika ditegur kepala sekolah saya tidak emosi gitu karena memang saya sebenarnya melakukan kesalahan, tetapi kemarin itu saya sempat terbawa emosi, Bu, sehingga saya bingung apa yang harus saya lakukan begitu, Bu. Baik, kalau begitu tindakan apa yang akan Bu Dian lakukan setelah ini Bu untuk menghilangkan keresahan itu? Rencananya saya akan meminta maaf kepada kepala sekolah, Bu, atas kesalahan saya dan agar tidak ada kecanggungan antara saya dengan kepala sekolah, Bu. Jadi biar plong gitu ya Bu. Iya, Bu. Ya. Lalu ini untuk langkah kedepannya apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki masalah kedisiplinan Ibu? Nah untuk inilah, Bu, saya justru yang bingung ini, Bu. Bagaimana saya bisa disiplin tanpa mengabaikan bapak dan anak saya ya, Bu. Ibu kan tahu sendiri kalau bapak saya itu sendirian di rumah, Bu, dan kebetulan beliau juga masih sakit, Bu. Iya Bu, saya tahu kondisi Ibu pasti banyak yang dipikirkan ya oleh Bu Dian ya. Terus menurut Ibu nih apa solusi yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi keduanya? Menurut saya solusinya itu ya, Bu, untuk masalah anak saya berusaha untuk bicara dulu dengan suami saya itu, Bu, berbagi peran dalam mengurus anak saya. Jadi saya meminta suami saya itu untuk mengantarkan anak saya ke sekolah walaupun tempat kerja suami saya itu arahnya berbeda, Bu, dengan sekolah anaknya. Kemudian agar tentunya suami saya itu tidak terlambat ke kantornya, otomatis ya harus berangkat pagi, Bu, ketika mengantar anak saya. Dan untuk masalah bapak saya akan mencoba berkomunikasi dengan tetangga saya, Bu. Tetangga saya yang dulunya pernah membantu di rumah bapak saya itu, saya akan menitipkan bapak saya ke tetangga itu, Bu. Wah, ini solusi yang bagus Bu Dian ya. Bu Dian mempertimbangkan kekuatan Bu Dian dan support dari suami Bu Dian ya, yang ternyata walaupun tempat kerjanya berbeda tapi tetap mau mengantarkan. Ini sudah sangat luar biasa, Bu, untuk mengatasi permasalahan Bu Dian. Namun saran saya, Bu ya, jangan lupa memberikan apresiasi untuk tetangga yang mengurus bapak. Semampu Bu Dian, entah berupa materi atau apapun itu, yang penting dari hati dan tidak menyinggung tetangga. Iya, Bu, untuk hal itu memang saya sudah memikirkan, Bu. Nah, dari percakapan ini syukurlah, Bu, sekarang saya sudah merasa lebih lega karena jujur saya takut ini, Bu, untuk mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi ini kan urusannya dengan atasan kita ya, Bu. Iya. Saya takutnya salah untuk mengambil langkah begitu, Bu. Ya syukurlah Bu kalau Bu Dian sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bu Dian rencanakan tadi, komitmen apa nih yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu?
Untuk yang hubungannya dengan kepala sekolah Bu, besok saya akan menemui beliau dan untuk meminta maaf pada beliau Bu. Dan untuk masalah kedisiplinan saya akan lebih datang lebih awal Bu, maksudnya. Namun sebelum ke sekolah saya tentunya harus mengurus anak saya dan bapak saya, begitu Ibu. Kalau anak saya ya berarti saya bicara dulu dengan suami saya untuk pembagiannya bagaimana, maksudnya kerjasamanya dalam mengatasi anak saya, begitu ya Bu. Dan untuk yang tetangga saya, otomatis saya akan bicara dengan tetangga saya untuk menitipkan bapak saya Bu. Ya. Ide bagus sekali ya Bu ya, semoga dapat segera terselesaikan. Ibu jadi bisa bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa resah. Oh ya Bu, dari percakapan kita hari ini apa yang kira-kira Bu Dian dapatkan? Dari percakapan kita hari ini yang saya dapatkan Bu, yang pertama jelas saya akan minta maaf ini Bu kepada kepala sekolah. Kemudian untuk masalah anak dan bapak saya harus bangun pagi tentunya Bu untuk menyiapkan anak saya dan sebelum diantarkan ke sekolah oleh suami saya itu Bu. Kemudian untuk mengurus bapak saya baru setelah itu, setelah mengurusnya saya antarkan bapak saya ke tetangga saya gitu Bu. Kemudian kalau sudah selesai semua baru saya berangkat ke sekolah. Kalau dilakukan dari pagi hari tentunya saya tidak akan terlambat masuk Bu untuk ke sekolahnya. Baik, alhamdulillah ya Bu, Ibu sudah mendapatkan gambaran apa yang harus Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan yang Ibu hadapi. Iya Bu, terima kasih untuk waktunya ya Bu. Bu Ika sudah mau mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya sedikit merasa lega Bu. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan kepada siswa kita ya Bu ya. Ya, amin ya rabbal alamin. Makasih juga Bu Dian. Lain kali jika ada yang ingin diobrolkan langsung hubungi saya saja Bu, dan saya tunggu kabar baik dari Ibu tentang solusi dari permasalahan Ibu. Baik Bu, kalau begitu sekali lagi terima kasih banyak ya Bu. Saya permisi dulu Bu Ika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Bu Dian. Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam. Tadi Bu Ika sudah melakukan coaching ya Bu ya dengan Bu Dian. Ya. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan dari yang sudah saya observasi nih Bu. Ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya. Ini Bu ya, di coaching saya tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi, kemudian menggali dari kunci saya tentang rencana aksi dan tanggung jawabnya, sehingga alur tersebut bisa dilakukan semuanya, menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi. Oke Bu, menurut saya sebagai observer, tadi proses coaching Bu Ika dan Bu Dian itu sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita. Dan juga Bu Ika sudah berusaha untuk menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Dian, sehingga Bu Dian ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya ya Bu. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coach. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, ini sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Untuk kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara yang lebih memahami lagi proses tirta Bu pada kesempatan mendatang, sehingga nanti saya dapat menjadi coach yang lebih baik lagi. Nah, itu ya Bu ya, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian untuk observasi kita hari ini ya Bu, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tuti. Sama-sama.